itu. Nah, Tuhan sedang membersihkan hidup kita supaya kita tidak hanya menjadi pohon anggur atau pohon ara, tetapi kita menghasilkan buah. Tuhan menunggu buahnya. Itu firman Tuhan seperti pedang. Lalu lewat 8, firman Tuhan itu seperti air. Air yang memberikan kehidupan, air yang menyegarkan, air yang membersihkan. Seperti air, dibutuhkan air. Saya pernah tinggal di Sumatera, saya pernah di Kalimantan. Saudara, di Kalimantan itu air hujan ditampung, saudara, di drum-drum. Tapi kalau gali air di tanah atau ambil di kali, airnya warnanya coklat. Waduh. Jadi kalau kita ke warung makan atau restoran, mendingan saya bawa air dari rumah. Sebab kalau ditaruh teh manis, saya nggak tahu warna aslinya apa sebetulnya. Karena sudah campur teh. Ya, sebetulnya tadinya nih warnanya apa? Nggak tahu saya. Jadi saya bawa dari rumah. Jadi kalau makan, saya bawa sendiri minumnya. Nah, firman Tuhan itu seperti air, memberikan kehidupan, menyegarkan, ya, membersihkan. 9, firman Tuhan juga seperti madu, manis rasanya. Ya, madu, rasanya manis. Nah, 10, firman Tuhan seperti paku. Seperti paku yang menguatkan. Paku itu tempat menggantungkan sesuatu. Kalau dipakukan di tembok, paku yang menyatukan, yang menguatkan. 11, semuanya ada 13, saudara. 11, firman Tuhan seperti roti. Makanan yang dibutuhkan setiap hari. Kalau orang Yahudi, makanan pokoknya roti. Jadi Yesus katakan, akulah roti hidup. Kalau Yesus ada di Indonesia, kita katakan, akulah nasi hidup. Orang Indonesia nggak jauh dari nasi, lontong. Tapi karena di Israel, mereka makan pokoknya pagi roti, siang roti, malam roti. Ya, Yesus katakan, akulah roti hidup. Nah, saudara, yang ke-12, firman Tuhan seperti mutiara. Oh, indah. Ya, firman Tuhan akan membuat kita menjadi indah. Yang ke-13, firman Tuhan seperti jangkar. Ya, menyengkram supaya tidak hanyut, saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita kembali melihat ke dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan itu dipahatkan di dalam hati kita, dituliskan dalam hati kita. Ya. Sebab, saya sampaikan ini sebab apa? Memang sekarang kita masih punya buku, kita masih punya laptop, kita masih punya USB yang isinya Alkitab, saudara. Tetapi suatu waktu nanti itu akan diambil oleh dunia ini. Nah, apa pegangan kita? Sedangkan kita perlu iman. Kita perlu firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam hati kita. Nah, di dalam 2 Korintus tadi dikatakan ditulis oleh apa, saudara? Bukan dengan tinta, tetapi oleh apa? Roh Kudus. Bagaimana firman Tuhan bisa ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati kita? Kita perlu buka hidup kita oleh pekerjaan Roh. Pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita, supaya Dia mencatat setiap firman Tuhan di dalam hati kita. Sehingga nanti kalau suatu masa nanti Antikristus berkuasa, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan firman Allah, diangkat, disingkirkan oleh Tuhan. Kita tidak mengalami peristiwa itu. Amin. Amin. Tidak mengalami peristiwa itu. Itu kata Alkitab. Bukan kata para analis, bukan kata para teolog, tetapi firman Allah yang berkata kepada kita bahwa Allah yang akan memprotek gerejanya. Pada waktu gerejanya disingkirkan, maka Antikristus diizinkan untuk menguasai bumi 3,5 tahun lamanya. Tapi gereja Tuhan, tubuh Kristus, terpelihara di dalam tangan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ada firman dan Roh Kudus. Saya selalu gambarkan bahwa firman dan Roh Kudus seperti sepasang sayap burung Nazar. Jadi kita terangkat harus punya sepasang sayap. Kanan misalnya firman, yang kiri Roh Kudus. Kalau cuma satu nggak lengkap, perlu dua-duanya. Saya katakan firman Allah dan Roh Kudus itu satu paket. Roh Kudus menuliskan firman di dalam hati kita. Nah, ini situasi, saudara. Mungkin di sini kita tidak merasakan terlalu kuat. Tetapi seperti saya baru mendengar di Indonesia, gereja-gereja di sana
selalu menekankan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Situasinya sudah begitu berat. Tapi kalau saudara mau belajar dan melihat keadaan zaman, saudara mulai dari melihat produk-produk yang saudara konsumsi. Produk-produk itu 99% itu dibuat oleh kelompok antikristus, Illuminati, Freemason. Ya, produk-produk itu satu grup. Bahkan masalahnya mereka kuat karena banyak orang-orang konglomerat di seluruh dunia menyumbangkan dana buat ini. Nah, saudara, ini adalah tanda bahwa tidak lama lagi dunia akan dikuasai oleh antikristus. Tetapi jangan takut. Biar firman Tuhan tertulis dalam hati kita, dan dia akan mengangkat kita, membawa kita, dan kita tidak masuk ke dalam antikristus. Amin, saudara. Artinya apa malam hari ini? Kita begitu perlu firman Tuhan. Perlu dan sangat perlu dan sangat perlu. Saya bangga dan bersuka cita tadi dengar Ibu bisa bersaksi. Kesaksiannya bukan itu, tapi di dalam perkataannya dikatakan, saya sempat baca Alkitab setengah jam. Biasa itu saya lakukan. Saudara, mari kita biasakan seperti itu. Amin, saudara. Dulu waktu saya baru bertobat dan baru menjadi pendeta, saya sekolah Alkitab. Saya berusaha untuk belajar Alkitab, baca Alkitab 7 ayat setiap pagi sebelum saya berdoa. Memang susah, saudara. Kadang-kadang mata saya udah berat sekali, saya begini-begini. Aduh, rasanya mengantuk. Tapi saya paksakan supaya menjadi satu kebutuhan bagi saya. Ya kan, kita kan seperti kita butuh makan, bukan? Kalau kita nggak makan, lapar, bukan? Nah, itu kebutuhan. Nah, jadi kalau kebiasaan, ya memang biasa-biasa. Tapi kalau kebutuhan, kita harus. Jadi berusaha. Saya berusaha 7 ayat saja, paling sedikit 7 ayat saja setiap pagi. Habis saya baca itu, baru saya berdoa. Sebab ayat yang saya baca itu yang menguatkan iman saya waktu saya berdoa. Setiap ayat yang kita baca waktu kita berdoa, kita berdiri di atas firman Allah yang kita baca itu. Maka bertumbuhlah iman saudara. Itu yang dikatakan Roh Allah mencatat firman Allah dalam hati kita. Bukan di atas buku, bukan di atas batu, bukan di intuisi perasaan kita, bukan di alam semesta lagi, tetapi di dalam hati kita. Itu yang dikatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjelma menjadi manusia Dan diam di antara kita. Dia ada di dalam kita. Amin, saudara. Amin. Pergumulan apa yang saudara hadapi? Saudara bersama firman Tuhan. Saudara bersama Yesus Kristus. Tidak mungkin dia biarkan saudara berjalan sendiri, bukan? Amin. Tidak mungkin. Dia bersama dengan kita, maka dia akan ambil alih persoalan kita. Mari kita bangkit.